orang merdeka, ya alhamdulillah pasti yalah kita semua ini hudiyah. Yang ketiga wal milkut tamu, yang ketiga milik nang sempurna. Amas nang disimpannya itu memang ampuninya. Kada nang disimpannya itu ampun orang, ada ampuninya soalnya. Milkut tamu. Tiga. Wal nisab. Ya. Nisab. Arti nisab ya tadi berapa gram emas nang disimpan tadi nang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah itu nisab. Ya. Nah ini jawab sini ada yang nisabnya. Ya. Kemudian wal haulu. Nah, menyimpan emas dan perak itu inya sampai 1 tahun. Yalah menyimpan emas tersebut, yalah inya menyimpan sampai 1 tahun. Nah, menyimpan emasnya tadi, yalah al haulu 1 tahun. Apa nisabnya? Nanti disitu kena ada. Yalah halaman sebelahnya. Jauh lagi. Habis. Nah jadi 5 syarat inilah apabila seseorang menyimpan emas, menyimpan perak, 5 syarat ini ada di diri seseorang yang menyimpan tersebut, maka seseorang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya tersebut. Emas dan perak itu wajib dizakati. Kemudian wa amazuru, adapun hasil sawah, zuru hasil sawah, pada ibu maka wajib az-zakatu zakat fiha pada hasil sawah bisalasati dengan 3 syarat. Jadi adapun hasil sawah tersebut itu apabila 3 syarat tersebut ada di diri seseorang tersebut, maka seseorang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya. Yang pertama an yakuna mimma yazra'uhul adamiyuna. Yang pertama ayakuna keadaan mimma dari sesuatu yang apa sesuatunya yaitu makanan. Ya hasil sawah makanan nang yasra'uhu menanam akan itu al-adamiyuna oleh manusia. Nah jadi hasil sawah itu yang pertama syaratnya orangnya menanam soal. Ya artinya hasilnya tadi itu memang ditanamnya. Ya kalau misalnya sawah padi, nah memang ditanam padinya, nah ditanam. Inya yang menanam. Kadang sawah padi itu tumbuh banget, itu kata lain, itu kata syaratnya. Jadi syaratnya memang padinya itu ditanam. Ya. Nah karena ditanam, yalah ditanamnya padi tersebut lalu tumbuh, lalu berbuah padinya, lalu panen. Nah itu syarat yang pertama itu ada yalah ditanam. Itu ringkas katanya. Wa ayyakuna qutan mudakharan. Wa an yakuna syarat yang kedua an yakuna keadaan tanaman yang ditanamnya tadi kutan jenisnya nakut
Ya, adikut makanan, pamakan, mudakharon, yang makanan itu menguatkan akan badan seseorang manusia tersebut. Ya, jadi arti hasil sawah itu kita padi kan padi itu jadi baras itu dimasak jadi nasi itu berbila makan kanyang. Ya, nah kita Indonesia kebanyakannya kan nangkul dan mudakharannya itu adalah baras nasi tersebut. Ya, ada gandum. Ya, kalau kita manusia Indonesia Jawa, ini kan ya ada makan roti, ya lah, biar makan roti juga, ada makan nasi, ya dalam seharian kelaparan. Ya, karena kita ini pemakan yang mengenyangkan, yang menguatkan bagi badan adalah padi baras, ya, nasi yang dimasak tadi. Wa ayyakuna nisaban, syarat yang ketiga, wa ayyakuna keadaannya itu keadaan hasil sawah tersebut nisaban sampai nisabnya. Berapa nisabnya? Wa huwa khamsatu awsukin. Wa huwa yaitu nisabnya khamsatu 5 awsukin. Awsuk. Nah ujar berulun qauluhu khamsatu awsukin, yang 5 aus itu berapa gram? Nah, setiap 1 ausuk itu 60 gentang fitrah. Jadi yang namanya 1 ausuk ya, jadi padi. Nah, padi misalnya ya. Nah, padi itu setelah kita panen ya, nah hasil daripada padi tersebut sampaikah 5 ausuk kadar. Inya sampai 5 ausuk, maka wajib padi yang kita panen tersebut wajib kita zakati. Nah, ujar ulun 1 ausuk itu 60 gentang fitrah. Artinya 1 ausuk itu sama 60 kali kita berfitrah. 60. Jadi kita berfitrah sekali lah kita berfitrah, misalnya anggap 2,5 kg. Nah, jadi 2,5 kg itu dikali 60 itu 1 ausuknya. Nah, ya lah. Jadi 2,5 kg kali 60 berapa? Banyak. Ya, nah ini tugasnya siapa? Nang basawah, nang menanam padi. Ya lah, limis, lain nih. Ada pelong di dalam. Ya lah, lain tugasnya. Ya lah, nah. Jadi 60 ya lah gentang fitrah. Kita gentang fitrah kita itu 1 gentang fitrah kita itu sama dengan 4 mud. Ya, kita fitrah itu kan 4 mud. 4 mud itu ya kalau dikilokan sekitar 2,5 kg. Ya kurang lebih, mungkin lebih. Ya, kalau dikilokan kita fitrah. Nah, jadi dikalikan lagi. Nah, jadi 5 ausuk tadi 5 dikali 60 gentang fitrah. Ya. Nah, kali yalah 5 kali 60 kali 5 300. Yalah. Lalu 300 tadi dikali 40. Nah, 300 dikali 4 36 1200 mud nabawi. Mud nabawi. Mud yalah. Kan ya seperti kalau kita belanja juga pakai liter. Nah, itu model takaran gitu. Tapi mod ini lebih kecil pada liter. Ya,
Nah jadi 5 ausok itu kalau dibandingkan dikalikan dengan mud, nah kita berfitrah tersebut itu sama dengan 1.200 mud. Nah ujar Jalurut kalau dikilowakan itu 653 kilogram. 653 kilogram. Ya. Nah kalau dibelekkan, belek Banjar, ya lah belek. Nah itu ujar Jalurut ya anggap di sini 100 belek. Ya 100 belek. Nah padi tersebut. Nah jadi apabila seseorang menanam padi lalu hasilnya 100 belek, ya maka seseorang yang bersawah tersebut wajib mengeluarkan zakat. Ya, nah itu nisabnya sudah sampai. Nah ini ya bagi siapa? Ya tadi inya kita seorang petani sawah. Nah ini wajib kita perdalami masalah ilmu ya hasil daripada sawah tersebut. Ya, tapi kita ya lah di sini ada yang sawah. Nah itu perdalami lebih dalam. Ya lah wajibkah zakat aku bersawah di kadang? Ya, oh ya aku berdagang. Aku kan ada berdagang juga, tapi ini lain-lain pesawat. Nah, ada perlu memperdalam itu ilmu tersebut. Ya, artinya kada wajib bagi kita. Nah, kada ada kaitannya. Ya. Kemudian ujar sidin la kishwa alaiha, tapi nang nisabnya tadi la kishwa alaiha, nang kada udah kita tuh kada nang lawan tangkai-tangkainya. Ya tadi padi itu sudah memang bijian padi jadinya batang-batang itu ada tempat kada umpat dalam bentuk takaran ada. Ya lah ini memang bersih padinya. Ya lah nah itu lakis alaiha, bersih padinya, artinya kadang ada hasil di katam langsung diakal kada. Ya lah nah dia apa ada paham masalah penyawaan padi ini kada paham belum. Ya lah kada bisa menjajah tanah perumahan kada bisa. Ya lah kada bisa. Kenapa? Lain bidangnya kada bisa mengerti zaman kada bisa. Paling ya dari pada tahun lalu di perumahan ya tahunnya makannya dulunya lagi halus empat lawan labah apa perumahan bapak empat makan siangnya empat makan siangnya itu mana ya? Iyalah makan ialah mengatakan sono apa empat makan siangnya ya nyaman di tanah perumahan di Padang. Ya lah makan angin libur makan jas lauknya apa ya lah makanannya apa memang sehingga di sawah juga memang benar dan rasanya. Nah jadi itu hasil daripada sawah. Wa amma simaru, adapun hasil daripada buah kebun buah ya pada ibu maka wajib az-zakatu zakat fi syai'aini pada dua macam daripada buah tersebut. Minha diantaranya samaratun nahli, buah kurma. Ini apabila seseorang berkebun kurma, nah itu diperdalami ialah masalah zakatnya apabila berkebun kurma. Wasamaratul karmi, dan buah anggur. Jadi apabila seseorang berkebun buah anggur, ya
Nah ini ada dalam pembahasan wajib zakatnya apabila syarat-syaratnya memenuhi. Wa syaraitu wujubi zakati fiha arba'atu asya. Adapun syarat-syarat wajib az-zakati zakat fiha pada simar, pada hasil kebun buah tersebut arba'atu asya, 4 macam. Yang pertama al-islamu, Islam, wal hurriyatu, 2 merdeka, wal milku tamu, yang ketiga kepemilikannya itu memang sempurna. Artinya inya bakopun itu memang ampun punya seorang. Ya ada nama ambil upah, ada memang inya bakopun itu memang ampun punya seorang. Ya, nah itu milkut tamu. Wan nisabu, yang keempat nisab. Nisabnya itu pun sama dengan dengan hasil sawah tersebut. Habis. Nah, kita ini kadang-kadang pekebun, kalau pekebun kurma, anggur, kadang-kadang ya, kadang mau juga ya pekebun di sini kita, ya lah berbuah, ya lah tinggi benar, baik sawit, ada buahnya. Wa amma urudut tijarah, wa amma adapun urudut harta at-tijarah, dagangan, fatajibuz zakati, zakatu warisan kada zakatu, fatajibu maka wajib az-zakatu, zakat fiha pada harta dagangan bisyarat itu, dengan syarat-syarat al-madhurati, yang disebut fil asmani, pada emas dan perak. Ya. Artinya harta dagangan itu syaratnya sama lawan syarat kita memiliki emas dan perak. Ya, sama syaratnya, yaitu Islam, merdeka, harta dagangan itu milik kita, memang milik kita. Yang keempat nisab, yang kelima haul, haul sampai setahun. Artinya apa? Nah, kita memulai berdagang itu tanggal berapa, bulan apa. Jadi misalnya kita berdagang di bulan Muharram tanggal 15, berarti haulnya tersebut yaitu sampai tanggal 14 atau 15 Muharram yang tahun akan datang. Itu haul namanya. Ya. Ini belum sampai haul, itu ada wajib lagi zakat. Kita mulai misalnya berdagang bulan Muharram, ya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, berzakat kita di Ramadan itu belum wajib bagi kita. Kenapa? Karena haulnya belum sampai. Ya. Nah, di sini nak ulun bingung. Iya, nah ulun bingung, kebanyakan daerah kita Samba, khususnya anak pedagang Samba, ialah zakat itu di bulan Ramadan. Kebanyakannya, jadi pertanyaan ulun, apa mulai berdagang itu di bulan Ramadan? Itu timbul pertanyaan ulun. Tapi wallahu a'lam, itu hanya pertanyaan dalam hati. Ya, artinya apa? Ya, yang namanya syarat wajib zakat harta dagangan, kapan kita memulai, seitulah kita mengeluarkan zakatnya. Makanya disitulah kita
kekurangannya kita. Kita berdagang, ada punya modal, dah yang penting aku dagang. Kadang memikirkan aku dagang. Nah, aku berdagang ini apa yang didagangkan? Yalah, sesuaikan dengan Islam kadang dibolehkan dalam pikir kadang kada tahu. Kenapa? Ini kita karena yalah, apalagi kita sendiri, ini modal, ikan sudah berdagang. Dagang ya. Apa dijual wallahu alam? Boleh kada di dalam agama wallahu alam kada tahu kita. Ya, apalagi kemudian ya tadi zakatnya. Ya, ya dari aturannya. Kalau sesuai dengan hukum fikih, ya sebelum kita berdagang sudah alim dalam ilmu perdagangan. Ada alim apa ya? Jadi dikasihnya dulu kita punya modal. Modal ini kita teliti. Modal ini memang dari halal atau haram. Oh alhamdulillah modalnya halal. Oh sudah, alhamdulillah dapat modal yang halal. Lalu aku hendak berdagang ini. Kita lihat dalam fikih. Kita kada tahu batakon lawan nang ahlinya. Nah ulun ini ada bisi modal sudah alhamdulillah halal. Ya lah. Nah modal saem. Modal ulun. Nah ulun ini hendak rencana berjual nang ini. Nah setahu pian menurut ilmu pian, nah pian tahu dengan secara ilmu fikih boleh jakah dagangan nang ulun jual akan ulun jual tersebut. Ya, kalau kita bertanya batakun lawan nang ahlinya, yalah nang memang ahlinya, yalah. Jadi karena itulah kita di kampung kalau ada nang ahlinya cari keluar. Makanya ujar Rasulullah, yalah utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ikam ke negeri Cina mencari. Kenapa? Itu kewajiban. Nah, tapi kekurangannya kita ini kekurangannya itu. Jadi hendak berdagang ada di modal deh. Yang penting pulang ke Banjar, pulang ke Palangka, jual kemana ini, buka toko. Nah, ya lah. Zakatnya apabila lo tahu. Ya lah, kenapa jadi kata? Ya kalau diingatkan mulai berdagang apabila. Nah itulah kelemahannya kita. Ya lah, kekurangannya kita. Ya lah. Ya. Nah ini ya lah. Nah sampai awalnya di sini nang ulun masih dalam hati ini bertanya-tanya. Ya bertanya-tanya. Nanti ingatnya. Memang ada ingat tuh. Kenapa jadi iya dari? Nah makanya seperti itu lah. Iya lah. Kan bisa dari kita berdagang di bulan Muharram, berzakat di bulan Ramadan, belum sampai setahun kita sudah mengeluarkan zakatnya. Tapi pas sampai pada bulan Muharramnya, situ wajib zakat kita tidak mengeluarkannya, karena sudah berdahulu. Nah itu kita kan tahu dengan perdagangan ini kan kadang-kadang di bulan ini yalah dagangan kita menaik, kadang-kadang dagangan kita menurun. Yalah, ya pentingnya misalnya dagangan kita di bulan waktu kita nang berzakat nang belum waktunya kita berzakat di saat itu menurun. Yalah, menurun masih mending. Yalah, cuma tadi karena belum sampai haul belum lagi wajib zakatnya. Artinya apa? Kita mengeluarkan itu bukan kewajiban bagi kita. Tapi di saat wajibnya kita mengeluarkan, kita tidak mengeluarkan. Yalah. Nah, mbak kayak apa? Nah, kalau kau tahu ya, kita kan masing-masing orang. Bulan Ramadan nih. Jadi kebanyakan jadi kalau orang selama di Samba ini, ya dalam hati bertanya, jadi puasanya sampai dulu abah setahun dia bahkan abah mau lebih jam di sini. Kurang pedagang di Samba itu mulainya bulan puasa. Dan makanya berdagang itu ada di bulan Ramadan sebenarnya mulainya. Bahkan apa jadi berzakat itu di bulan Ramadan.
Aku nak aja abah begitu juga najwa karena keluarga kuitan ya lah dipadahi pesalah bahaya kayak itu makanya hafalnya ingatkan Allah apabila mulai berdagang kan ingat lagi ingatkan kira-kira kan kadang mau pilih ya Allah biar mulai berdagang bulan puasa ada nah kadang bulan puasa ini setelah bulan puasa sebelum kan masih kalau diingatkan yalah oh sebelum bulan puasa nah kira-kira sebelum bulan puasa itu yalah sebulan atau 2 bulan yalah kalau diingatkan tanggal persisnya ya mungkin karena awal nah, cuma kira-kira sebelum Ramadan sekitar 3 bulan 4 bulan ya itu ya nah di situ kita ya lah bapak ya apa sudahnya kata kawannya ya menyatakan di bulan Ramadan kan ada itu dulu kata kojong menyatakan dia kata kojong menyatakan mulai berdagang bulan puasa ada kalau kojong menyatakan sedang dah ingatan dah ya lah bebas kan gitu ya Allah kecuali waktu bulan berdagang Tuhan terkena puasa jadi kan ingatan puasa kah ngomong kan ada ya Allah nah itulah disitulah orangnya kita mbak kayak apa misalnya di jasa tadi anak awal gue begitakan nah saya terakhir aja asal berdagang mulai berdagang tuh bulan puasa ada kah ada nah kira-kira sebelum puasa atau setelah makanya apa berusaha dengan kita ingatkan kan menggawi kan kita nah coba kita kembali malam bos menjelengi nah coba kita bertakun lawan bos pian ingatlah waktu pemulaan pian menjelengi barang itu sebelum puasa kah setelah puasa takun dulu aja bos apa dengan jangan ya nah artinya apa ya sudah namanya sudah berlalu ya sudah berlalu ya lah karena kalau ini kita kan tuh hari ini tutup buka masalah kecuali pada ada dulu ternyata kan mengarang mulai berdagang itu mulai kita menukar barang ke banjar nah itu sudah mulai dihitung kita berdagang karena kita awal berniat berdagang itu mulainya kan dengan berdagang kan kita nukar kita jual kita jual ya bukan waktu kita buka pokoknya bukan mulai kita ya lah ada modal nah aku ada isi modal 150 juta misalnya ya lah nah aku tanggal 5 bulan Rajab nah aku ke Banjar ya lah ke Banjar nukar barang nah mulai nukar barang itu tanggal berapa 6 Rajab boleh ke Sambat ya lah tanggal 7 susun tanggal 8 masih bersusun paling itu nah kita mulai berdagang itu apabila mulai kita tanggal 6 kita bertukar tadi karena di situ kita sudah niat berdagang kenapa kita nukar dagangan niat kita asal kita jual itu namanya sudah mulai berdagang kita ya nah di situ ya jadi di situ kita ya yang pada ingat lagi kita persahakan yalah kita mohon kepada Allah kemaafan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena kalau lagi
Tapi ringkas katanya jangan lagi berzakat di bulan puasa. Karena kan yakin mulainya kada di bulan puasa. Tapi sebelum bulan puasa atau sesudah bulan Nah, puasa? saya hampir sebelum bulan puasa sebulan dah. Nah, disitulah kita. Ya lah. Nah, jadi ya lah kita harta dagangan tersebut syaratnya pun 5. Yalah kita berdagang orangnya Islam, yalah kitanya merdeka, harta dagang itu ampun kita seorang, yalah. Kemudian yang keempat nisabnya sampai apa nisabnya ada kena wal haulu. Nah, dagangan itu sampai 1 tahun. Yalah. Masalah membaginya tuh apabila dulu lah. Terserah. Ya, yang penting sudah diniati ya Pak. Jadi nyatakan, cuma tadi katakan yang namanya zakat dikeluarkan, dibariakan. Lebih cepat kita membariakan, lebih bagus. Pulanglah. Karena itu ampun hak orang. Berhak ampun yang berhak menerima itu zakat. Ya. Nah itu, nah ini kita menerima tuh ada juga di sini. Ya, habis itu kita perlu, makanya dikasih katanya, ya zakat ini harus kita perdalami ujung-ujung apabila kita memang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat tersebut. Ya, jangan sampai kita mengeluarkan tapi membaginya kepada yang bukan berhaknya. Ya, nah di sini kita harus hati-hati. Ya. Jadi intinya apa? Nah, karena kita berdagang misalnya. Nah, ini ilmu kita berzakat ini harus kita perdalami. Jangan sampai sedikit pun kita masih ragu-ragu. Ya, nah, ya tadi ketika kita berdagang, ya, kalau secara ilmu fikih, ya lah modalnya. Setelah modalnya kita berdagang apa? Ya lah, ini berdagang ini kan hati-hati juga kita. Ya lah. Kita berdagang ini hati-hati. Misal berdagang obat, ya kalau kurang minum mixagrip sebiji 2 biji masih halal. Tapi kalau kurang minum mixagrip 2 kepeng 3 kepeng, ya lah. Nah jadinya haram. Kita menjual di mixagrip orang itu tahu kita orang itu cagar. Yalah meracik. Kita juali, kita menjual itu jadi barang yang haram jadi. Padahal kita jual bisa. Ya, kenapa? Karena kita menjual sesuatu yang maulah orang menggawi maksiat. Itu jadinya ya. Ya tadi kalau dalam pikir di dalam kitab saya bilang tadi ada majlis ibu-ibu, ya seseorang itu tidak boleh memiliki wadah cangkir yang dibikin dari emas. Ya, jadi dia betul kalam ayat nang maulah cangkir yang dari emas itu pada wajib diberi upah. Ini kita beri upah, kita ya memberi orang yang ya artinya kita sama menolongi orang berbuat maksiat. Ya lah. Jadi menolong ada boleh. Misalnya orang bisa cangkir dari emas kita pecah dalam ilmu fikih ada wajib kita mengganti. Ya, ada wajib kita mengganti. Nah, itu menjaga dalam kenapa? Jadi karena cangkir dari emas itu ada boleh. Ada boleh disimpan, ada boleh dipakai mainnya. Ya, cangkir. Wadah-wadah ya dari emas pada boleh ya karena masalah pulang banyak ini. Jadi ringkas katanya ya lah syarat wajibnya zakat harta ada 5. Pertama Islam, orang yang merdeka, harta dagang itu milik kita, full milik kita, wan nisabu sampai nisabnya, wal haulu sampai harta itu al haulu 1 tahun. Nya belum 1 tahun belum wajib zakatnya. Walaupun nisabnya sampai tapi karena haulnya belum sampai ada wajib zakatnya. Nah, apabila sudah sampai haul wajib zakatnya. Ya, nah, di sini. Ya.
Ya, tadi ya, kita mulai sebelum Ramadan berzakat. Jadi bulan Ramadan berarti pada waktu haulnya kita belum mengeluarkan. Berarti kita menunda-nunda kewajiban. Ya, menunda-nunda, melambat-lambatkan kewajiban. Misalnya ya lah, padahal kita berdagang misalnya bulan Sya'ban. Ya lah, tapi malam dia sebulan lagi Ramadan, karena di Ramadan gitu. Kenapa? Niatnya nih supaya dapat pahala yang gana. Ya, karena bersedekah beramal baik di bulan Ramadan pahalanya luar biasa. Ya lah, tapi yang menunda-nunda ke bulan Ramadan, nang ditundanya kewajiban, nang diharapnya dapat pahala sunat nang banyak. Ya lah, nah kesalah. Ya, jadi sama mencari kangkung ke Padang, dapat kangkung 5 babat menggana, jokong dari ulin hilang. Ya, ya itu sama. Kewajiban ditinggalkan, nang diharap dapat pahala gana, tapi pahalanya pahala sunnah. Nah, itulah. Ya lah, makanya kita tuh harus tahu kita dalam kehidupan kita ini mana nang kewajiban, mana nang sunnah. Jadi kewajiban yang kita dahulukan. Ya lah. Kewajiban yang kita dahulukan, jangan nang sunnah. Kewajiban yang kita dahulukan. Itu kita harus mendalami masing-masing kita. Kemudian faslun wa awwalul isabil ibni khamsun. Ya, nah mungkin sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya Allah mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majelis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semua dan meridhai apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di majelis yang sangat mulia ini, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keimanan kita dan mudah-mudahan keislaman kita bertambah kuat, bertambah sempurna, sehingga yang kita harapkan yaitu matinya kita nanti dalam keadaan membawa iman, keyakinan yang sempurna, dalam keadaan melaksanakan agama Islam yang sempurna, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk syurga dan bersama-sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah.